Oke, sebelumnya perkenalan dulu nih dari kakak yang di sebelah kanan. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Sela, aku dari Alsa LCB. Oke, kalau dari kakaknya? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan aku Arvin. Kali ini kesibukan aku menjabat sebagai Vice Director on Human Resource Development Department di ASLSUB. Halo semuanya, kenalkan aku Fatan, aku dari organisasi BEM via UB, tepatnya di Fakultas Ilmu Administrasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Seiza, aku dari organisasi BMVIA. Oke, udah itu ya perkenalan ya. Jadi di sini kita bakal main yang namanya setuju tidak setuju. Nah mungkin dari kakak-kakak ini ada yang tahu nih gimana cara mainnya? Atau belum pernah main sebelumnya? Belum pernah. Oke, jadi aku jelasin dulu ya cara main dari game ini, permainan ini. Yang pertama, kakak-kakak ini nanti akan mendengarkan beberapa pernyataan ya. Nah, di situ bisa menyetujui dan tidak menyetujui. Nah, caranya gimana? Dengan membalik papan yang udah kakak-kakak pegang. Nah, di situ kan ada tidak setuju dan juga setuju. Terus nanti setelah itu kakak-kakak bisa menjelaskan opini gitu. Apakah pernyataan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Ya, kan dari kakak ini ada dari Alsa UB dan juga dari Via. Via. Oke, kita mulai aja ya. Jangan lama-lama. Aku bacain pernyataan yang pertama. Nih. Budaya itu bikin batas-batas pada hubungan antar sesama manusia. Kira-kira dari kakak ini setuju nggak? Oke, aku hitung sampai 3 ya. Nanti dibalik papanya. 1, 2, 3. Oke, setuju. Setuju semua ya? Iya. Mungkin bisa dimulai dari Via dulu. Kalau menurut aku ini dari pengalaman pribadi aku ya, karena kan ketika seseorang itu pindah dari suatu daerah, juga pindah ke daerah lain, nah itu kan perlu beradaptasi kembali. Nah, terkadang hal tersebut butuh terbatasnya komunikasi, terutama dalam bahasa. Nah, dari situlah budaya memiliki batas. Oke, mungkin kalau dari kami ya, budaya itu memang tujuannya adalah untuk membatasi interaksi antar manusia. Karena kalau nggak ada batas ya semua jadi hancur. Contohnya mungkin hal kecil budaya dalam lalu lintas gitu ya. Ada namanya lampu merah kan di situ. Jadi di situ bisa diambil kesimpulan bahwasannya budaya itu emang tujuannya untuk membatasi interaksi antar manusia agar nggak saling tumbang tindih dan untuk menghargai budaya dari masing-masing entitas itu sendiri. Oke, jadi untuk mengenal dan juga menghargai ya dari budaya yang berbeda. Oke, setuju semua nih. Pernyataan yang kedua ya, yang aku bacain dulu. Makanan itu adalah salah satu produk dari hangatnya kearifan lokal. Nah, kakak setuju nggak nih dengan pernyataan itu? Aku hitung sampai 3 ya, nanti dibalik makanya. 1, 2, 3. Setuju lagi nih. Kayaknya satu pemikiran ya. Ya mungkin dari Alsa UB dulu. Coba lagi nih. Oke. Ini kalau kita melihat dari misalnya kenapa makanan di pulau ini beda dari pulau-pulau lainnya. Misalnya di Jawa, terus Jawa Timur tuh terkenal dengan pecelnya, ada pecel Madiun, pecel Malang, pecel Kediri, and so on lah dan lain-lain. Terus kenapa di Padang tuh Sumatera Utara ya? Sumatera ya pokoknya di Padang lah, kenapa makanannya rendang, kan itu pasti berkaitan dengan agrikultur itu sendiri, dengan tanaman-tanaman yang ada di situ. Jadi ya pastinya makanan adalah hasil dari kearifan lokal itu sendiri. Jadi ada hubungannya dengan kondisi agrikultur ya di daerah tertentu. Oke, dari kakak. Kalau makanan itu kan pasti punya karakteristiknya masing-masing ya dari tiap daerah. Terus juga kalau misalnya kita datang ke suatu daerah itu ada nama makanan tuh biasanya juga unik-unik. Terus dari situ banyak orang tahu dari nama-nama yang unik itu
dia tahu nih dari daerah mana gitu. Jadi biasanya tuh jadi karakteristik dan di- Identitas gitu ya. Iya, keunikan bisa. tersendiri dari iya daerah. Oke. Menarik ya, dari tadi setuju semua nih kayaknya. Oke, aku bacain pernyataan yang selanjutnya ya. Tradisi yang berlaku di sini nggak sesuai dengan saya. Itu adalah kalimat glorifikasi atas ketidakmampuan untuk beradaptasi. Nah, itu setuju atau enggak? Gue ikut sampai 3. 1, 2, 3. Nah, ini nih ada perbedaan ya. Ada lagi ya. Akhirnya. Oke, kita yang tidak setuju dulu ya. Kenapa nih bisa tidak setuju? Oke, ini saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya aja ya. Karena kan saya juga berasal dari perkotaan yang tiba-tiba pindah ke suatu daerah yang lainnya. Nah, hal tersebut perbedaan tradisi bukan jadi masalah buat saya, terutama yang dari perkotaan, karena ujung-ujungnya nanti kita juga harus beradaptasi dan juga kita tidak bisa mengiyakan ataupun mengikuti tradisi yang lama kita kan. Jadi kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, terus juga dengan bahasa yang baru gitu. Oke, berarti harus menyesuaikan diri Iya, ya. harus menyesuaikan supaya bisa survive juga. Oke, kita beralih ke opini yang setuju nih. Nah, kenapa nih Kalau bisa dari setuju? kita, kenapa kita setuju itu mungkin berhubungan dengan statement Father tadi di awal, kalau kita semua itu butuh adaptasi gitu ya ke kultur baru. Jadi menurut kita itu benar banget glorifikasi dari kita sulit beradaptasi ke kultur yang baru. Oke, berarti itu adalah salah satu glorifikasi ya dari ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan tradisi atau nilai-nilai baru di suatu tempat. Oke, nah, ini seru nih, kayaknya ada perbedaan ya. Pada akhirnya kita beranjak ke pernyataan yang berikutnya. Kultur adalah warisan cara hidup lama dari generasi sebelumnya. Nah, ini setuju atau enggak nih? Kita sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wah, setuju semua nih. Oke, mungkin dari ASOB dulu. Oke. Mungkin kalau dari kita, budaya itu kan pastinya merupakan produk dari kasarnya nenek moyang kita lah, dari yang dulu pernah hidup, terus mereka melihat ini gimana sih cara hidup yang baik dan benar, mungkin berdasarkan sisi geografisnya, itu berpengaruh dengan mata pencaharian mereka nanti gimana gitu. Jadi dan itu pasti turun menurun karena saat itu kan mungkin belum urbanisasi belum sekencang sekarang dan lain-lain. Jadi mereka hidup dengan cara mereka sendiri tanpa membuka mungkin lebih ke tanpa melihat bagaimana sih di luar sana tuh cara hidupnya gimana. Jadi itu pastinya yang menjadi turun menurun dan mungkin di skala yang lebih besar ada misalnya bagaimana suku ini mengajarkan ke bawah-bawahannya, terus bisa tahu baru ada kegiatan apa atau misalnya sedang berjalan ini ada kegiatan apa, itu kan salah satu bentuk dari kultur juga yang secara lebih luas ada istiadat, norma dan sebagainya. Itu adalah warisan ya yang menurun dari generasi sebelumnya. Oke, lanjut. Ya. Kalau kultur merupakan warisan karena dari nenek moyangnya, dan pasti dari zaman dulu tuh udah ada kebiasaan-kebiasaan yang ada aturan yang nggak tertulis, jadi kebawa biasanya sampai zaman-zaman sekarang, jadi warisan. Oke, berarti nilai-nilainya masih terbawa ya sampai saat ini. Oke, kita lanjut ya ke pernyataan yang berikutnya nih. Kearifan lokal sudah mulai luntur seiring perkembangan zaman. Nah, dari kakak ini setuju nggak atas pernyataan ini? Ya, jadi itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, setuju lagi nih. Oke, mungkin dimulai dulu dari kakak Bempia. Oke,
ini aku lihat fenomena-fenomena ini terjadi zaman sekarang ya, terutama kan anak-anak kecil zaman sekarang, yang dimana anak-anak kecil zaman sekarang tuh bukan lagi bermain tradisional kayak enggrang, congklak, gundu ataupun petak umpet, tapi malahan anak-anak zaman sekarang tuh terutama yang anak-anak kecil itu malah mainnya HP kayak games Mobile Legends atau enggak Free Fire. Nah justru dengan adanya teknologi tersebut, dengan adanya HP malah menghilangkan kearifan lokal kita, kearifan game tradisional kita, yang mana seharusnya anak-anak zaman sekarang tuh tidak langsung meninggalkan tersebut, jadi kita melestarikannya lah. Oke, mungkin contoh kecilnya seringkali sekarang itu kalau misalnya ada acara-acara atau apa itu nggak lagi pakai tumpeng gitu. Bisa pakai padahal tumpeng itu ada makna esensial yang filosofis banget, dan menurut aku sendiri itu bagus banget. Begini aku ngejelasin sedikit, nggak apa-apa kan ya? Oke. Jadi kenapa tumpeng itu ujungnya lancip, terus dia kalau kita perhatiin ya, itu dia kayak 1, 2, 3 gitu. Jadi ada tiga tingkatan. Di situ pasti wajib ada 3 macam-macam. Ada bunga mawar, bunga kenanga, sama bunga kantil. Kenapa lancip? Itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dan kan lanjut terus yang pertama itu melambangkan itu buat penguasa, terus yang di bawahnya itu middle class, yang di bawahnya lagi masyarakat proletar lah gitu. Makanya kenapa kalau misalnya makan tumpeng itu harus yang paling atas dulu, nggak boleh yang bawah dulu atau selain itulah, itu karena melambangkan kebesaran seorang penguasa di situ gitu. Jadi dan di situ dapat dimaknai bahwa Tuhan sama penguasa itu harus mungkin awiji lah bahasanya, harus menyatu gitu. Dan di situ kenapa ada 3 bunga? Karena bunga mawar itu melambangkan keberagaman, terus bunga kenanga itu artinya kenangono kenang ini, boleh gitu boleh gini, sama bunga kantil itu melambangkan kesatuan. Jadi di situ maksudnya sebagai seorang yang memimpin itu boleh ngapain aja, boleh ini boleh itu, tapi harus tetap menyatu gitu. Jadi mungkin itu hal kecil yang mulai ditinggalkan oleh kita semua gitu. Jadi ada makna filosofis ya terkait dengan tradisi yang sebenarnya bagus banget kalau melestarikan atau sambil. Contohnya tadi seperti makanan ya, tumpeng, dan juga mungkin permainan tradisional tadi yang sudah disebutkan terkait dengan nilai kebersamaan, kerjasama, dan lain sebagainya. Waduh, ternyata dalam juga ya pembahasan kita. Deep talk ya tiba-tiba. Iya, jadinya deep talk nih. Oke, mungkin beberapa itu aja ya pernyataan yang disetujui dan juga tidak disetujui, dan juga kita udah mendengarkan ya opini dari teman-teman dari BEMKIA dan juga dari Al-Saube. Mungkin ada closing statement atau mungkin bisa menjelaskan opini apakah kearifan lokal ini penting untuk dilestarikan gitu. Terus dari kakak-kakak apakah ada pemikiran terkait dengan kearifan lokal ini sebenarnya patut nggak sih untuk dilestarikan? Semisal tidak juga jelaskan. Mungkin dari kakak-kakak Al-Saube dulu. Oke. Jadi apakah kearifan lokal perlu dilestarikan ya? Oke, itu pastinya perlu banget. Kenapa? Karena pertama itu kan menyangkut ke kebudayaan itu sendiri kan, dan kebudayaan itu menyangkut pada tadi norma, adat istiadat, dan lain-lain. Dan juga mungkin tadi pertanyaan kedua kalau teman-teman ingat itu kan terkait apakah makanan merupakan untuk kearifan lokal gitu. Jadi sebenarnya kalau disambungin sama makanan itu nyambung juga gitu loh, kearifan lokal itu, dan dari makanan itu berpengaruh juga nantinya ke mata pencaharian dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku penting banget untuk melestarikan
kearifan lokal karena ya hal-hal itu yang tadi sudah aku sebutkan. Ada keterkaitan ya antara kearifan lokal dan juga tradisi yang berlaku atau norma yang berlaku di masyarakat. Oke, jadi Gue, menurut aku tadi kan ditanya apakah kearifan lokal ini perlu dilestarikan. Menurut aku sih perlu banget karena kan yang dimana di zaman sekarang yang notabene globalisasi sangat merajalela, terus informasi sangat bebas bisa diakses oleh masyarakat. Seharusnya masyarakat itu melestarikan kearifan lokal mereka karena kearifan lokal ini menyangkut dengan budaya, terus menyangkut dengan bahasa, menyangkut dengan norma, menyangkut dengan tradisi, ciri khas, yang dimana hal-hal tersebutlah budaya Indonesia yang menjadi ciri khas di mata dunia, yang menjadi ciri khas ataupun nilai jual yang dipandang sebagai oh inilah Indonesia punya norma kayak gini, yang senyum, yang sopan, terus juga punya makanan yang tadi kayak makanan rendang yang sudah terkenal di mata dunia. Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia lestarikanlah budaya tersebut. oke, jadi kearifan lokal dan juga tradisi itu memberikan value tersendiri ya Iya. sama negara Indonesia. Wah, ini menarik banget nih pembahasan kita terkait dengan kearifan lokal dan juga tradisi yang sudah sepatutnya untuk dilestarikan bersama. Oke, untuk closing lagi nih mungkin dari kakak-kakak dari BEM-VIA dan juga kakak dari ALSA UB, mungkin dari proker kakak ini ada yang menyangkut apa ya, ada keterkaitan dengan tradisi ataupun kearifan lokal. Mungkin dari kakak ALSA UB dulu. Ya. Oke, jadi kalau dari kami ALSA UB kebetulan kemarin tanggal 13 Oktober itu ulang tahun ALSA UB ke 28 tahun, dan di situ kita ngadain acara yang dimana dress code-nya itu ya berkain bersama. Hari batik ya. Betul. Oke. Nah, sekaligus kita merayakan hari batik juga gitu, dan di situ karena ajaran dari abang kakak kami bahwa jangan pernah lupakan Brawijaya kamu, jangan pernah lupakan tanah Brawijaya gitu. Jadi di situ ada makna bahwa jangan pernah lupakan kasarannya nenek moyang kita juga gitu. Makanya kan kenapa di salah satu suku di Indonesia tuh tingkatan sebutan nenek moyang itu sampai 17 tingkat. Itu kan mengatakan bahwa di situ mengajarkan ke kita bahwa jangan pernah lupa sama pendahulu kita gitu. Ya ambil yang baik atau buang yang nggak baik. Bagus banget ya ternyata prokernya dari ALSA UB, dan mungkin dari BEM-VIA ada proker yang berhubungan dengan kearifan lokal dan tradisi. Kebetulan BEM-VIA UB saat ini sedang melaksanakan program kerja Spektak Kreasi. Iya, Spektak Kreasi. Nah, Spektak Kreasi di mana di Spektak Kreasi kita mencoba melestarikan tari tradisional dengan mengadakan lomba tradisional. Supaya apa? Supaya generasi Z zaman sekarang itu juga ikut peka terhadap tari tradisional, juga ikut melestarikan tari tradisional. Dan juga Spektak Kreasi mengangkat tema tentang tradisionalitas, di mana kita mencoba mengangkat suatu tema mengenai budaya-budaya Indonesia Dalam bidang seni ya. ya. Kita itu tanggal 20 November. Tanggal 20 November. Wah, ini nih bisa join ya teman-teman. Ya, Kalau mau melihat ya tentang keunikan seni dari masing-masing daerah, khususnya di traditional dance ya, tarian tradisional. Oke, ternyata dari organisasi-organisasi di UB ini juga aware ya terkait dengan kearifan lokal dan juga tradisi. Nah, inilah manfaat atau value yang bisa kita dapatkan dari melestarikan budaya, tradisi, dan juga kearifan lokal seperti itu. Oke deh, terima kasih banyak ya buat kakak-kakak dari ALSA UB dan juga kakak-kakak dari BEM-VIA udah bermain ya bersama kami di game kita tadi, yaitu setuju tidak setuju. Oke, terima kasih. Oke, Oke, makasih juga, Mas. Alex.